Welcome to Teens Explosion Online Service. Teens Explosion adalah teens ministry dari GBI Basilea Kelapa Gading. Mari teman-teman, kita memuji menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Halo teens, apa kabar? Semoga semua dalam kabar baik ya. Jangan lupa untuk pakai masker dan terus patuhi protokol kesehatan. Oh ya, aku mau mengajak kalian untuk ibadah online Teens Explosion di YouTube channel Basilea Center. Share ke teman-teman kalian biar kita bisa ibadah dan seru-seru bareng. Jangan lupa untuk like and subscribe YouTube channelnya untuk info selanjutnya. Bye-bye, see you around, God bless you. Shalom Teen X, mari kita ceritakan kedahsyatan dan kehebatan kasih-Nya Tuhan di dalam kita. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Nothing's gonna stop us now. Yeah, come on. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. My chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you shall praise you Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising you. Praise you now. Come on, one more time, guys. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. My chains are broken, my eyes are open. 'Cause you're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, I shall praise you now. Come on. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising you. Praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Hallelujah. Join us on Teens Explosion setiap hari Minggu jam 11.30 dan pastikan teman-teman ikut pada jam tersebut. Untuk teman-teman yang rindu memberikan persembahan untuk Tuhan, bisa langsung transfer ke rekening GBI Basilea berikut ini. Kasihnya Tuhan itu dia tidak melihat objeknya, tapi dia melihat subjeknya. Subjek itu siapa sih? Kamu, aku, kita semua. Manusianya yang dia lihat, bukan objeknya, bukan apa yang dilakukan oleh orang itu, tapi pribadi kamu. Dan
Tuhan itu gak pernah diskriminatif. Dia sayang sama kamu dan sayang sama aku, sayangnya sama. Nah, itu beda banget kan udah. Makanya kadang-kadang kita menyamakan standar kasihnya kita sama standar kasihnya Tuhan, yang menyebabkan kita jadi susah percaya kalau Tuhan tuh sayang sama kita. Dan yang pastinya sayang Tuhan sama kita itu eternal, selama-lamanya. No matter what happen, dia selalu ada buat kamu dan dia selalu sayang sama kamu. Jadi karena kamu berharga, kamu jangan comparing sayangnya Tuhan, cara Tuhan menyayangi kamu, sebagaimana kamu dengan cara kamu sayang sama orang lain. Karena udah pasti beda banget teman-teman. Haleluya, terima kasih untuk kehebatanmu dan kedahsyatanmu di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya tidak ada satupun yang bisa menghentikan kami untuk memuji dan menyembahmu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, dengan iman kami mau berkata bahwa kami mau setia sampai akhir hidup kami di dalam panggilan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasar
Tiada yang mustahil bagimu, kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami mau setia Tuhan sampai akhir hidup kami. Oh, haleluya, haleluya. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Berbicara pada kami Tuhan Yesus. Hati kami siap ditaburi firman kebenaran-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan yang mau menyampaikan isi hatinya Tuhan. Kau pakai lidah bibirnya Tuhan Yesus. Kau pakai dia lebih dahsyat lagi Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan ketika itu ditaburkan dalam hati kami Tuhan, boleh menjadi kekuatan. Kami menyambutnya dengan penuh sukacita Tuhan. Bahkan kami akan menjadikan itu menjadi rema di dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami lakukan, kami renungkan siang dan malam, setiap saat, setiap detik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kami siap untuk menyambut firman kebenaran-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Halo Shalom, apa kabar? Pastinya teman-teman luar biasa ya. Dan kali ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema ketaatan, obedience. Dan mari kita sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami bersyukur Tuhan memberikan kami kembali waktu di mana kami boleh memuji, menyembah, dan boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, ini waktu yang luar biasa, kami boleh duduk diam di dalam kaki Tuhan, dan kami percaya Tuhan, kami mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati dan kehendak Tuhan atas setiap kami. Sambut firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, kita ngomongin tentang obedience, ketaatan. Apalagi pandemi gini ya, kita lihat kondisi pandemi sekarang, jumlah orang yang terinfeksi cukup lumayan besar ya, bisa di atas dulunya beberapa waktu di 1000, angka 1000, angka 2000, lalu di angka 3000 sampai 4000, hampir mendekati 5000 per harinya. Tetapi kita lihat dan belajar dari negara lain, ternyata ada yang menarik yang kita boleh lihat, yaitu gimana mereka mau patuh atau taat atas aturan atau rancangan dari setiap di daerah mereka masing-masing, untuk mereka mengikuti protokol kesehatan dengan baik. Yaitu ada 3M ya, kalau kita tahu ya, mencuci tangan, menggunakan masker, dan jangan lupa selalu mandi setiap pulang dan bersih-bersih diri. Dan kita boleh percaya, dan ada yang tidak juga lewat, tidak boleh kita lupakan, itu kita harus olahraga, menjaga imunitas kita, harus happy
TV. Ya, betul. Dan itu adalah obat yang paling luar biasa buat kita ya, sukacita. Obat yang paling manjur. Amin. Nah, ini dia. Lagi common banget, lagi in banget ngomongin ketaatan. Di sekitar kita masih bisa temuin orang-orang yang nggak peduli dengan kesehatan. Mungkin dia oke, orangnya sehat, kuat, badannya keker, masih muda. Tapi ketika dia mengalami ada terpapar oleh virus corona, COVID-19, dia bisa mengakibatkan kalau dia berada di tempat banyak orang atau di sekitar, bahkan di rumahnya, orang yang lebih tua, yang mungkin rentan, karena punya penyakit bawaan, terinfeksi atau terpapar, sehingga akhirnya tidak bisa ditolong. Dan kenapa itu terjadi? Ada banyak hal. Banyak yang masih muda bisa fatal akibatnya. Yang tenaga kesehatan yang sudah jelas-jelas clean, benar-benar juga bisa fatal buat mereka, para dokter dan perawat-perawat yang ada. Tetapi kita perlu tahu, kadangkala kita harus lihat tentang ketaatan, kepatuhan. Ketika kita mau melakukan ketaatan, ini yang Tuhan ajarkan. Kenapa? Ini yang menarik buat kita belajar. Kita lihat dalam Filipi pasal 25 sampai dengan 11, itu bicara tentang bagaimana Yesus yang dengan mengosongkan diri, benar-benar dia mau taat, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Kita tahu ya di situ, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Karena apa? Karena Tuhan sudah punya misi yang besar sekali untuk kita, yaitu misi penyelamatan. Dan misi ini hanya bisa berhasil kalau Yesus taat. Dan Tuhan Yesus taat sampai mati di kayu salib. Ini dia. Nah, bagaimana juga kita bisa menyelesaikan pandemi? Ini juga berkorelasi, berhubungan teman-teman. Karena ternyata ketaatan, kepatuhan itu juga harus kita punya, supaya kita tahu dan kita belajar tentang itu. Nah, Alkitab jelas sekali ngomongin ini dan concern banget tentang ketaatan. Dan ini yang kita pelajari bahwa dalam Kejadian pasal 2 ayat 16-17 berkata begini, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, sebenarnya saat ketika penciptaan dan termasuk diciptakannya Adam dan Hawa, pelajaran pertama, the first lesson, ini yang kita tahu adalah Adam dan Hawa diajar untuk belajar taat. Betul? Ayatnya jelas di Kejadian pasal 2. Di sini kita tahu bahwa pertama, ketaatan ini benar-benar pelajaran yang paling penting. Kenapa pertama dikasih? Ini untuk mendasari hidup kita. Kenapa kita boleh taat dan harus taat. Dan ini pelajaran pertama yang diberikan Bapa kepada Adam setelah Adam dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri. Lalu diajar untuk belajar taat. Dan Tuhan melakukan itu di perintah yang pertama di Kejadian pasal 2 ayat 16-17 kepada Abraham. Dan ini yang kita harus ingat. Semua pohon di dalam taman ini boleh kau makan, tapi pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat jangan kau makan buahnya. Kata jangan udah jelas, itu perintah. Nah teman-teman, ini yang kita mau belajar. Waktu kita masih kecil saja, papa mama juga kerap kali ngajarin kita, sering kali bilang, jangan, no, betul ya? Oke, kalau kita melakukan sesuatu yang ini menurut orang tua kita berbahaya, pasti orang tua kita bilang jangan, no. Kita tiba-tiba pegang pisau gitu ya, umur 8 bulan, 9 bulan, wah main mama cakep ya pisaunya, ceprot, wah mati dia. Makanya orang tua akan bilang no, say, jangan main itu sayang. Nah, ini yang kita harus belajar. Allah mengatakan kepada Adam, jangan kau makan.
Kenapa? Ini adalah untuk kita belajar. Mengapa kita mesti belajar tentang ketaatan? Memang kita diciptakan dengan free will. Dan free will ini kalau dikelola dengan baik, itu akan membuat kita menjadi orang yang sangat-sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Tetapi kalau free will ini tidak dikelola dengan baik, kita jadi orang yang sangat individualis, orang yang sangat egois, orang yang semau gue. Yang pasti, seperti orang yang gak peduli. Sama seperti mereka, gak taat dengan protokol kesehatan, gak taat dengan peraturan yang saat ini berjalan gitu. Aduh, ini yang kita bilang naif ya. Jadi teman-teman, ini kita harus belajar tentang taat. Oke? Dan kita mau belajar taat ini kenapa? Tadi, karena ini adalah hal yang cukup penting kita pelajari. Sampai di awal setelah Tuhan membentuk Adam, Tuhan memberi pelajaran yaitu Abram untuk taat. Jangan kau makan buahnya. Tapi apa yang terjadi? Nih ada 3 tipe manusia. Yang pertama ada yang taat penuh. Yaitu contohnya Abraham. Ketika Abraham keluar dari Ur Kasdim, dia keluar dari tanah kelahirannya, lalu dia berjalan dan hidup di dalam kehendak Tuhan. Dan kemudian Tuhan menguji Abraham untuk menyerahkan anaknya yang sebagai perjanjian dengan Tuhan ya, anak perjanjian. Dan Abraham diminta menyerahkan Ishak sebagai korban bakaran, sebagai korban kepada Tuhan. Abraham mau melakukan? Yes, Abraham melakukannya. Abraham taat sepenuhnya. Ada contoh yang taat setengah-setengah. Contohnya siapa? Seperti Saul. Nah, ketika Saul di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 1 dengan 11 kita baca kisahnya nanti di rumah masing-masing. Saul itu gak sabaran. Dia gak bisa nunggu. Dia gak bisa taat sementara waktu saat Samuel menyuruhnya menunggu. Nah, di Gilgal itu 7 hari. Tetapi Saul disuruh untuk memusnahkan orang Amalek. Namun dia tidak tepati melakukan apa yang diperintahkannya. Malah si Saul malah menggunakan kewenangannya ya. Dia tidak membunuh Raja Agag. Dia tidak membunuh ternak-ternak itu, tetapi malah dia ambil, dia keep gitu ya. Yang baik-baik dia keep. Baik itu ternaknya dan yang lainnya. Nah teman-teman, ini dia nggak taat sepenuhnya. Memang dia lakukan tetapi setengah. Ada yang ketiga tipe orang yang nggak mau taat. Sama sekali nggak ada ketaatan. Contohnya Akan. Kalau di Alkitab kita baca dalam Yosua pasal 6 ayat 18 dan 19. Saat Israel menyerang kota Yeriko, Allah berfirman agar jangan mengambil barang-barang yang dikhususkan bagi Tuhan. Namun Akan tidak taat. Jelas dia tidak taat. Kenapa? Sebab dia mengambil barang-barang itu dan yang mengakibatkan kekalahan bangsa Israel dan kematian bagi Akan dan keluarganya. Ini luar biasa, nggak taat. 3 tipe ini manusia mewakili kita. Dan salah satunya Adam. Dan teman-teman, kenapa kita mesti taat? Kenapa kita perlu taat? Yes, begitu pentingnya kita belajar ketaatan. Kenapa? Karena 1 ons ketaatan itu lebih berharga nilainya daripada 1 ton doa. Kalau kita doa-doa, bukan artinya doa itu tidak baik. Ya, tapi kita doa terus, ada di dalam rumah doa, ada di dalam kamar berdoa, ada di gereja berdoa. Tapi kita nggak taat, itu sama aja useless, nggak ada gunanya. Karena itu ketaatan adalah wujud dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Dari hubungan kita kepada Tuhan. Hubungan yang luar biasa. Nah teman-teman, ini yang menarik. Karena kenapa? Kita belajar di atas tentang taat 1, yaitu kita perlu belajar ketaatan karena ketaatan dibuktikan bukan hanya dengan perkataan, tetapi ketaatan dibuktikan dengan tindakan. Amin. Karena apa? Seorang yang dibilang taat, dia akan dikatakan taat ketika dia melakukannya, bukan mengatakannya. Amin. Yang kedua, kenapa kita harus belajar dan penting kita belajar ketaatan? Karena ketaatan tidak mengenal situasi dan kondisi. Amin. Amin.
Ya, kita akan belajar dari seorang janda Sarfat ya, waktu itu bersama dengan Elia. Dan kita akan baca dari pasal 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai dengan ke-15. Saya akan bacakan buat teman-teman semua. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah, ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah, ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti apa yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ya, ini yang menjadi dasar kenapa kita katakan ketaatan tidak mengenal situasi dan kondisi. Sekalipun kondisinya memang saat ini harus benar-benar kita ikat pinggang, harus benar-benar kita benar-benar terjepit, kelihatannya sulit. Ya, kalau aku nggak ikutin protokol kesehatan, gimana orang bisa belajar di sekolah juga udah nggak bisa. Terus gimana caranya dong? Kan kita bisa dong melakukan semuanya ini dengan ya kita jaga-jagalah sendirilah masing-masing. Nggak. Tuhan mau kita di berbagai situasi dan kondisi. Kenapa? Situasi dan kondisi pada saat wanita janda Sarfat ini keadaannya adalah yang sangat-sangat miskin. Bahkan setelah dia makan terakhir yang dia akan sajikan dan hidangkan buat anaknya, dia bilang dia akan mati karena udah gak ada lagi makanan. Ini yang terjadi akibat kelaparan yang menghadapi kehidupan mereka, dan mereka akan menghadapi kematian. Tetapi janda Sarfat itu ikut apa yang Tuhan mau dan sesuai dengan perintahnya. Dan Tuhan ingin kita juga tetap mengikuti sesuai dengan apa yang menjadi kata firman Tuhan. Dalam hidup kita, dalam situasi apapun, dalam kondisi bagaimanapun, kita harus tetap taat. Amin. Taat. Sekalipun orang bilang kamu gak gaul, gak keren, tapi kamu tetap ibadah. Setiap jam 11 dan setiap waktu kamu berdoa untuk minta Tuhan beri kekuatan aku. Gak apa-apa orang bilang kamu cupu, kamu gak asik, kamu gak keren, tapi kamu memberi hidupmu untuk melayani Tuhan. Itu dahsyat, men. Itu taat yang luar biasa. Dan yang pasti, kamu ketika mengampuni orang yang sudah jelas bersalah kepadamu, tapi kamu taat karena Tuhan mau kita mengampuni. Kamu taat mengampuni. Wah, luar biasa. Dan banyak hal lagi. Ini yang luar biasa, men. Dalam situasi kondisi apapun, sekalipun kamu terkoyak hatinya, sekalipun badan atau ragamu sepertinya menjerit, tetapi ketika engkau melakukan ketaatan dalam situasi apapun, kemuliaan dan kehormatan yang kita akan terima, yang Tuhan janjikan. Amin. Haleluya. Nah, yang terakhir, ketaatan itu menghasilkan upah. Ada amin? Yes. Kenapa Tuhan mau kita belajar di awal untuk belajar taat? Karena dalam ketaatan ada upah. Apa? Upah keberuntungan dalam Lukas pasal 5 ayat 1 dan sampai dengan 11. Karena ketaatan kepada firman Tuhan, maka Simon Petrus dengan kawan-kawannya yang tadinya sial, nebar jala, udah seharian, udah capek. Tetapi ketika mereka taat dan menerima perintah dan mereka melakukan seperti yang diperintahkan, akhirnya mendapatkan ikan yang sangat banyak. Ada keberuntungan, ada berkat di balik itu. Amin. Yang kedua, bagaimana kita tahu ada upah di dalam ketaatan?
Yang kedua adalah ketaatan membawa kemenangan. Amin. Yes. Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai dengan 11. Yosua dan orang Israel taat pada perintah Musa untuk pergi berperang melawan Amalek. Walaupun mereka tidak memiliki kemampuan lagi untuk berperang. Tetapi akhirnya mereka mengalami kemenangan demi kemenangan yang hebat atas Amalek. Kenapa? Karena kalau Tuhan yang bertindak, siapa yang jadi lawan kita? Gak ada. Amin. Di dalam ketaatan. Haleluya. Dan ketaatan juga membawa mukjizat. Ini adalah upahnya. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 15. Para pelayan yang taat melakukan firman Tuhan, sehingga terjadilah air yang tadinya bukan air anggur, air putih biasa, tetapi berubah menjadi air anggur yang baik, yang terbaik. Ini dia. Mukjizat terjadi karena ketaatan. Coba kalau mereka nggak taat dan mereka bilang, dan malah nyinyir, ini gimana sih ini orang, masa air putih disajiin? Kan nggak mungkin. Nanti gimana orang ngomong, apa kata dunia? Nggak, mereka bilang, oh ya baik Tuhan. Dan mereka lakukan, disajikan, berubahlah air itu menjadi anggur. Amin. Ada mukjizat. Dan yang ini yang paling penting, upah di dalam ketaatan. Ada keselamatan. Yes. Dari Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai dengan ke-22. Kita belajar dari Nuh. Ketika Tuhan memerintahkan Nuh untuk melakukan, "Hei Nuh, engkau akan kuselamatkan dari air bah dan kebinasaan." Apa yang dilakukan? Nuh melakukan seperti apa yang Tuhan sampaikan dan katakan. Bangun baterainya, buat dengan ukuran sekian, buat dengan ruangan sekian, buat, jadi. Dan terjadilah apa? Nuh dan anaknya dan keluarganya diselamatkan. Firman Tuhan ini mau kita belajar di tahun-tahun 2020 ini, di tahun yang sepertinya sesak, tetapi di dalam kesesakan ternyata pasti ada berkat yang tersedia. Karena kenapa? Karena kita mau belajar taat supaya kita mengalami terobosan demi terobosan dalam hidup kita. Minimal kita menerobos pagar atau hal-hal yang memagari, yang menghalangi dinding di dalam hidup kita, supaya kita tebus semua itu dan terobos, supaya tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk tetap melakukan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan. Amin. Yes. Dan kita percaya, berbahagialah mereka yang bukan mendengar saja, tetapi yang juga melakukan firman Tuhan. Tetap semangat dan tetap taat di dalam firman Tuhan. Dan barang siapa yang melakukannya, seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang yang teguh, bukan di atas pasir, yang ketika badai datang, rumahnya kuat dan tetap kokoh. Amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kiranya semua yang kami pelajari pada saat siang ini boleh menjadi berkat buat kami. Dan kami mau belajar taat daripada semuanya ini Tuhan. Kami belajar benar-benar Tuhan untuk menjadi taat Tuhan. Tolong kami Tuhan. Beri kemampuan kami karena Tuhan yang memampukan kami, bukan dengan kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan jadikan hidup kami ini adalah hidup yang hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan anak-anak, teman-teman, saatnya kita selesai ibadah dan kita mau mengangkat tangan kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Mari terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya sama-sama katakan, haleluya, amin. God bless you. Sampai ketemu di minggu yang akan datang. Bye-bye.